Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel Jejak Murtadin. Kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali melihat cuplikan-cuplikan para murtadin, di mana saat ini mereka menyampaikan kisah-kisah mereka atau perjalanan hidup mereka dalam mengiring Tuhan, keluar dari kehidupan lama mereka menuju kepada kehidupan yang terang, di mana selama ini mereka hidup terpuruk oleh doktrin-doktrin yang tidak membawa mereka kepada kebenaran yang sejati. Namun kali ini Bapak Ibu Saudara, mereka akan sampaikan bagaimana perjalanan hidup mereka menjadi seorang pengikut Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan ini sampai selesai, supaya Bapak Ibu jangan gagal paham, supaya Bapak Ibu jangan menilai sesuatu dari cara pandang yang keliru. Saya mengajak untuk menyaksikan ini sampai selesai supaya kita benar-benar paham, mengerti mengapa mereka meninggalkan keyakinan lama mereka dan pilih menjadi seorang pengikut Kristus. Inilah Jejak Murtadin. Mona Lisa, boleh cerita-cerita dulu nggak? Ini gimana ini jalan ceritanya kok bisa begini? Boleh. Tidak keberatan, coba cerita-cerita dulu gimana ya. Boleh. Iya, awalnya di tahun 2025 bulan Juni itu saya diarahkan ke lintas debat agama. Sebelumnya itu bukan sama siapa, tapi sama temen saya pribadi, yaitu ada yang namanya Sohibul Subahat sama Nathanael. Nah, dari situ saya mulai diarahkan. Awalnya saya berontak, Bang Edis, benar-benar berontak, otak pikiran saya nggak sinkron sama sekali, benar-benar nggak sinkron. Setelah itu saya diarahkan ke roomnya Al-Majid, Bang Majid, yang Quranion sekali, tanpa hadis, Quranion, only Quranion. Yang kedua, selesai diarahkan ke Al-Majid, saya diarahkan ke Hampir Murtad, Habib Fanan. Nah, setelah diarahkan ke Hampir Fanan, saya masuk ke roomnya Hampir Mu'alaf, Bang Wahyu. Mbak Ana sempat kayaknya naik di komanya Bang Edis. Mbak Ana yang orang Singapura itu. Nah, Murtadin juga kan beliau. Setelah di roomnya Hampir Mu'alaf, Bang Wahyu, langsung diterima di roomnya Congor. Setelah di roomnya Congor, disitulah saya dibentuk, disitulah saya dirangkul, disitulah saya benar-benar dikasihi oleh mereka, teman-teman. Nggak bisa saya sebut satu persatu, pastinya Bang Edis tahulah siapa saja yang ada di circle-nya Congor itu. Dan puji Tuhan, sampai sekarang saya diinjili oleh Kiai Murtad, beliau yang nginjilin saya. Dan benar-benar pure, bukan dari mimpi atau dari ajakan siapapun, benar-benar ini dari saya pribadi, tidak ada paksaan, benar-benar dari ilmu, benar-benar saya cari sendiri. Dan puji Tuhan, saya memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus di tahun 2026 bulan Februari gitu. Oke, terus berjuang ya, Kak Mona Lisa. Amin. Semoga menjadi pribadi yang baru, yang sesuai dengan. Amin. Oke. Amin. Haleluya. Terima kasih. Oke, makasih. Sekarang ini masih muslimah nggak? Ya KTP-nya aja KTP-nya sih. aja. Kalau keyakinan ya saya yakin sama Tuhan Yesus ya. Oke. Kalau background saya masih keseharian masih terbiasa pakai jilbab, tapi kan tudung itu kan tutup, jilbab itu kan bukan berarti muslim kan itu. Oke. Coba bisa nggak bacakan dulu kepada para pemirsa bagaimana niat sholat, entah sholat subuh, sholat apa aja terserah, atau doa makan, atau bacaan surat Al-Quran, silakan. Oke, sholat ya. Salat subuh. Usolli fardu subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati adza lillahi taala. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yasfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim. Sudah tidak bisa terbantah ini. Wa ma wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa syaa kursi yuhus samawati wal arda wa la yahuduhu hisuhuma wa huwal aliyyul azim.
Sah. Itu udah ayat kursi, Bang. udah pasti itu 100% dijamin stempel. Plek. Oke. Coba Kak Eli cerita dulu gimana ceritanya kok bisa Kak Eli ini dari seorang muslimah terus sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Coba cerita-cerita dulu lah. Oke, tapi cerita santai aja ya, Bang. Ya, santai saja. Ya. Oke, berawal waktu itu saya tinggalnya di Sumatera Barat ya. Dan saya juga pakai cadar. Anak saya di pesantren semua. Ya, terus pada waktu itu ini kesaksian ya. Pada waktu itu saya tinggal di rumah kontrakan, rumah peta. Dan para tetangga ataupun yang punya rumah menyaksikan katanya ada salib di rumah kami. Padahal tidak ada salib satupun. Dan di Sumatera Barat itu sangat fanatik kan. Saya juga terkejut waktu yang punya rumah, kok ada salib di rumahmu? Oke lah, akhirnya yang punya rumah membawa tetangga itu menggeledah rumah kami, dan di situ disaksikan aparat setempat juga nggak ada, memang nggak ada gitu, katanya ada salib bersinar. Itu awalnya, dan kami diusir. Oke, kami diusir, tapi saya masih melakukan kewajiban saya sebagai orang muslim kan. Ya, saya sholat, saya tahajud. Pada waktu itu malam saya bermimpi. Pada waktu saya sholat, saya bermimpi ada yang mendatangin, badannya besar, tinggi, rambutnya agak keemasan. Dia pegang tangan saya, diajak jalan-jalan ke taman. Mimpi satu kali. Oke lah, dan bau harum sekali pada saat dia ngajak jalan ke taman yang sangat berbunga, yang indah dan harum. Dan dia bilang, besok aku akan jemput kamu lagi. Itu antara mimpi dan antar sadar nggak sadar gitu ya. Jadi malam besoknya dia tepatin lagi janjinya. Antara setelah sholat tahajud saya akan mimpi lagi. Dan saya akan tanya, siapa kamu sebenarnya? Apakah nenek moyangku atau iblis yang menjelma atau apa gitu? Tapi dia bilang, aku adalah Tuhanmu gitu. Tuhan siapa gitu kan? Aku adalah Tuhan Yesus. Besok aku akan mengajakmu lagi jalan-jalan. Dan dia tepatin lagi 3 hari sampai 3 hari berturut-turut. Yang datang Tuhan Yesus terus. Dari situ saya tidak bisa tidur dan saya sangat takut atau senang, saya nggak tahu ya. Tapi pada waktu sholat yang datang hanya dia, dan saya tetap melakukan sholat kewajiban, tapi yang saya sebut di situ hanya Tuhan Yesus. Itu sih. Waktu itu saya cerita sama suami, karena suami saya orang jemaah tablik, terus aduh kamu udah kafir gitu kan. Jadi setan, suami istri muslim ini ya, suami jamaah tablik, iya. Istri cadaran ya. Iya, kami jemaah tablik semua. Akhirnya ya, pada akhirnya terus saya cerita sama suami, aduh kamu harus diruqyah, harus gini, harus gitu gitu kan. Itu iblis yang menjelma untuk merusak imanmu. Terus tapi saya tetap melakukan sholat, tapi yang ada hanya Tuhan Yesus, dan ada kerinduan terus setiap malam, ada kerinduan untuk dia datang. Dan ya sampai sekarang saya merasa dia ada, sudah di hati, dan tidak perlu datang, karena saya belum paham waktu itu juga namanya firman Tuhan itu apa, itu nggak tahu. Karena ya itu kesalahannya, saya selalu ngikutin Bang Edis, kesalahan orang Islam itu selalu membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya itu. Nah dari situ, jadi saya suka itu selalu mengikuti Bang Edis kan. Jadi saya cari di HP untuk grup-grup alumni sekolah, di situ ada yang beragama Kristen. Setahu saya Tuhan Yesus Tuhan yang orang Kristen kan gitu. Jadi saya cari tahu, saya ceritakan mimpi itu sama teman alumni sekolah, tapi mereka bilang, aduh mimpimu bikin aku merinding, cobalah kamu konsultasi sama pendeta, kata dia kan. Wih, takut dong aku sama pendeta, kayak mana aku mau bilang gitu kan. Akhirnya dihubungin sama seorang pendeta, terus dari pendeta itu akhirnya dikenalkan seorang ustadz. Ustadz ini sudah percaya dengan Isa Al-Masih, kata dia kan. Aduh, saya tambah bingung nih, Isa Al-Masih gimana ini? Enggak, sebenarnya Yesus, tapi kalau bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Dan pendeta itu saya pikir bijaksana juga, biar belajar Al-Quran di mana ayat-ayatnya yang tentang itu. Aduh, Al-Quran saya khatam gitu kan. Ya, tapi cobalah belajar artinya, kata seorang pendeta tadi. Oke, pendeta Simeon namanya. Oke, dihubungilah, saya dipertemukan. Untuk bertemu itu jarangnya jauh ya, dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan.
Oh, jauh. Dan itu melalui cerita yang panjang dong, sama suami ribut dulu, dan akhirnya saya bilang, oh tapi ya waktu mimpi saya bilang sih, malam nanti akan ada datang lagi Tuhanku. Saya bilang waktu mimpi, ini balik lagi ya karena ada yang terlewat tadi, nanti akan ada bau-bau, dan suami saya mencium bau-bau harum itu. Makanya bilang, kalau memang ada dalilnya di Al-Quran, saya ikut yang kamu percayain, kata suami. Oke, kamu berani aku tantang naik motor, katanya kendaraan bermotor roda 2 dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Saya berani. Habis sholat Isya, kami langsung on the way ke Palembang, ke Sumatera Selatan, naik motor, Bang. Berapa jam tuh naik motor. Tapi saya menatap langit terus, di langit saya bilang, ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan. Ya sudahlah, nggak usah bilang-bilang kayak gitu terus, katanya, kalau belum ada buktinya. Gitu kata suami, Bang. Ya akhirnya saya sampailah di kota Palembang. Cuman ya saya privasi namanya. Di situ saya belajar. Ini loh firman Tuhan tuh ini. Akhirnya membuka Al-Quran. Dari situ dirangkai dari Al-Quran, dari kitab-kitab semua kami pelajari, dan akhirnya saya percaya, dan di situ disibgoh. Arti sibgoh adalah mandi taubat atau baptis. Oke, langsung saya mau terima. Saya terima, yang penting apapun itu yang menjurus ke Tuhan Yesus, saya terima apapun syaratnya. Saya belum belajar firman Tuhan itu, tapi tidak tahu di hati saya harus gitu. Pokoknya aku harus ikut Tuhan Yesus karena Dia yang bikin tenang. Aku teriak pun mulut saya, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Itu udah ada kedamaian di hati gitu. Jadi apapun itu, akhirnya suami pun belajar dari Al-Quran. Ini artinya, dan belajar itu lebih paten dari saya itu tentang firman Tuhan yang di Al-Quran, baik pun di KSI ya, Kitab Suci Injil. Akhirnya pada hari itu kami siap sedia dibaptis. Dan Jadi sama malah suami istri? Iya, akhirnya suami istri. Ya, alhamdulillah kan. Dan anak-anak masih kami tinggal semua di Sumatera Barat karena mereka mondok, jadi dia tidak tahu petualangan kami gitu kan. Kami tinggal dulu beberapa saat di Sumatera Selatan. Ya puji Tuhan juga waktu dibaptis itu tangan yang memegang saya tuh ikut mengusap muka saya waktu di dalam air, itu yang saya rasakan, Bang Edis. Ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Banyak lah orang-orang yang akhirnya menerima kebenaran. Dibilang begitu. Iya. Dan ada banyak sekali ya TKW yang muslimah kemudian mendapatkan majikan yang Kristen, mendapatkan. Halo. Ya, Puji halo, Tuhan, Bang sama. Edis, sudah banyak TKW yang masuk Kristen, tapi mereka nggak berani speak up, masih di belakang-belakang aja. Di belakang layar ya. Saya pun setiap minggu banyak ke gereja, ya nggak banyak, ada 1-2 gitu minimal. Ketika mereka melihat saya dan mereka penasaran, saya mau mengenal Yesus, ayo pelan-pelan ke gereja, dan saya kenalin mereka ke grup-grup Komunitas gitu ya. Komunitas. Oke. Ya silakan Kak Nia, apa mau disampaikan Kak Nia? Iya, saya setuju banget sama Kak Ranita, Kak. Soalnya saya juga saya menjalanin ya sholat sunat, sholat wajib, bahkan puasa sunat, tapi saya nggak ngerti apa arti itu semua, saya juga nggak ngerti. Oke. Gitu. Jadi saya setuju banget sama Kak Renita gitu. Dan kita sebagai hak perempuan juga, kita punya suami, emang kita kalau di agama yang itu ya, itu kita harus taat sama suami, harus apa? Tapi kan suami dia kita muslim kan, itu dia muslim surga ya, bagi Bang? kita. Tapi kalau misalnya suami kita nikah sampai 2 kali gitu, itu apa harus jadi panutan gitu? Itu kan sunnah Rasul. Itu yang sempat saya bikin sakit hati juga gitu. Jadi saya harus mengikhlaskan kalau suami saya menikah lagi gitu. Kalau lu mau cari jalan ke surga gitu. Kata saya, ada nggak sih jalan ke surga dari hal yang lain tapi jangan yang ini gitu. Makanya ya. Soalnya saya pernah ngalamin itu, Kak. Saya pernah ngalamin itu. Ya saya juga ngalamin. Pernah Itulah kecewanya saya. Iya, saya pernah ngalamin, saya iya. Ya saya cuman katanya kalau itu perempuan nurut sama suami, katanya nanti kamu masuk surga, suami kamu nikah lagi kamu masuk surga gitu. Ya saya, kok kita disakitin masuk surga gimana gitu kan? Gitu. Betul. Saya pernah ngalamin, Kak.
Tapi Berarti kakak masih muslim sekarang? Masih muslim? Nah, Kakak sekarang ini masih? udah jadi pengikut Yesus Kak. Nanti tinggal berapa hari lagi saya dibaptis. Oke. Oke, puji Tuhan. Iya. iya iya. Makanya hati saya udah tetap ya, udah nggak akan berpaling hati lagi. Saya tetap Udah damai ya, memilih Kak, ya? Tuhan Yesus Kristus Tuhan saya ya. Udah ada damai sejahtera. Udah Iya, betul, nggak ada betul. Saya kecemasan, nggak pernah. ketakutan itu nggak ada. Betul. Iya, sekarang udah kalau kayak apa itu udah luar biasa gitu. Yang sebelumnya saya belum nggak pernah mendapatkan, sekarang saya udah mendapatkan itu semua gitu, gitu kan. Dan selama saya ya itu saya wirid, kalau habis itu ya sholat wirid, tapi nggak pernah terjawab gitu. Nggak ada hikmat ya. Nggak ada hikmat, nggak pernah terjawab gitu. Tapi setelah saya mengikuti Tuhan Yesus, mujizat demi mujizat itu nyata gitu. Tapi jujur saya difitnah juga sih sama beberapa follower saya kalau saya masuk Kristen ini saya dinafkahin oleh beberapa orang gereja. Jadi saya kasih tahu ya sama teman-teman. Betul. Nggak ada orang gereja yang nafkahin hidup kita kalau kita masuk Kristen tuh nggak ada. Kalaupun kita curhat ke pastor, kita punya utang, nggak bakal dipinjemin duit. Yang paling topang Nggak doa bakalin, pastornya enggak. sehari Iya. berdoa. Nggak ada. Coba kalau lu Iya, sama- gini. sama Katanya kamu muslim. dibayar berapa gitu. Kamu dibayar berapa kamu masuk Kristen gitu kan. Kamu dijamin apa? Ya, saya nggak minta bayaran kok, kata gitu kan. Saya Itu tulus fitnah ya, Tuhan Yesus itu teman-teman. pengorbanan buat saya banyak udah luar memang itu biasa gitu. yang bilang begitu ya di sini khususnya Singapura. Alat TKW yang masuk Kristen itu karena hutang-hutangnya dibayarin sama orang gereja. Orang gereja nggak akan ngebayarin utang kita kan kita yang berbuat. Ya, jadi itu Oke, hikmah. sekarang gini. Ada satu statement tadi. Ini kita biar nggak dibilang fitnah atau settingan gini. Untuk Kak Nia atau Bu Nia, sangat mendalami agama Islam sebelumnya ya. Iya. Seperti kalau wiridan gimana contohnya kalau wiridan? Kalau wirid kan kita habis sholat ya. Kita baca suruh baca itu apa astagfirullahaladzim 100 kali, kadang suruh lebih gitu ya. Terus ya latif, ya latif, ya latif gitu. Ya fataku jauh-jauh baru gitu, itu katanya itu biar rezeki kita banyak katanya gitu. Terus pokoknya udah itu. Tapi saya tetap aja kalau saya nggak nyari uang ya nggak datang sendiri uangnya gitu kan. Iya, Iya. betul. Di dalam agama Kristen apa kata Yesus? Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Gitu. maka pintu Tapi dalam akan agama Islam dengan membaca ayat-ayat tertentu Perbanyak 1000 kali lagi, Kir. maka pahala Tapi begini, tapi memang kita sama-sama mengakui ya bahwa orang Islam itu paling demen, paling seneng ngucapin, ngulang-ngulangin bahasa Arab tanpa dia mengerti ya. Iya betul. Ya, dan ini satu statement dari seorang ustadz sampai meninggalnya dia ustadz. Nih ya, ini supaya teman-teman pada tahu ini nih ya dan viralkan statement ini nih. Perhatikan ya. Bentar, ini tiba-tiba kok macet. Sebentar ya. Sabar. Ini salah satu statement yang sangat terkenal sekali ya, sangat terkenal. Nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Nah, itu dia. Ya, oke, baik Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah dengarkan bersama seperti apa alasan-alasan mereka meninggalkan keyakinan lama mereka. Ya, itulah yang terjadi saat ini. Karena bagaimanapun, yang namanya suami istri itu, apalagi istri secara khusus, dimintai untuk dipoligami, tentunya tidak akan mau.
ya. Karena ya bagaimanapun juga itu sudah menjadi bagian dalam ajaran mereka untuk poligami dengan alasan-alasan untuk masuk surga. Ya kita tidak tahu apakah itu sungguh-sungguh suaminya untuk mau poligami karena dengan syarat untuk masuk surga, kita tidak tahu, atau mungkin itu kayak motif-motif lain, kita tidak tahu, atau mengikuti hawa nafsu, kita tidak tahu. Tapi pada faktanya terjadi seperti itu banyak sekali. Ya rata-rata ibu-ibu atau wanita yang murtad kebanyakan seperti itu karena tidak siap dipoligami. Kalaupun itu dengan dalil untuk surga, ya pasti juga tidak akan ikhlas ya melepas suaminya untuk poligami. Dan ya karena itu sudah menjadi bagian dari ajaran mereka, ya mau tidak mau, nah gitu. Dan banyak hal lain yang membuat mereka murtad juga. Salah satunya ya karena salah satunya karena tidak mengerti dengan ajaran mereka sendiri, fasihnya dalam berbahasa Arab tapi artinya tidak tahu. Nah kalau mereka yang murtad ini, mereka yang cari tahu bahasa-bahasa aslinya atau bahasa-bahasa Indonesianya, maka mereka sudah pasti akan meninggalkan keyakinan mereka itu. Dan itulah yang terjadi saat ini ya. Oke Bapak Ibu, itu saja dari saya. Kiranya dari kesaksian para murtadin ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya berharap melalui channel Jejak Murtadin ini, Bapak Ibu sekalian diberikan satu pemahaman yang membuat kita untuk terus berpikir secara kritis, mendalam, bahwa kebenaran itu pasti akan kita temukan. Dan seperti yang mereka sudah sampaikan dalam kisah ini, mereka menemukan kebenaran di dalam Kristus. Demikian dari saya. Salam damai sejahtera. Shalom.